Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Reza Firmansyah dari perwakilan kelompok 7 ingin mempresentasikan materi manajemen pemasaran yang berjudul Strategi Saluran Distribusi. Materi ini disusun oleh Ahmad Yani, saya sendiri Ahmad Reza Firmansyah dan juga Fani Listiani. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu saluran distribusi, marilah kita pelajari apa itu definisinya. Definisi saluran distribusi adalah suatu kumpulan perantara yang di dalamnya akan saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu pihak produsen dalam mengirim barang kepada konsumen akhir. Dan ini berikut adalah pengertian saluran distribusi menurut para ahli. Menurut LAM tahun 2021, istilah saluran distribusi berasal dari bahasa Latin canalis yang berarti kanal. Saluran distribusi adalah serangkaian dari organisasi yang saling bergantung yang memudahkan pemindahan kepemilikan sebagaimana produk-produk bergerak dari produsen ke pengguna bisnis atau pelanggan. Yang kedua, menurut Giotono tahun 2012, saluran distribusi merupakan serangkaian partisipan organisasional yang dilakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk atau jasa dari penjual ke pembeli akhir. Yang ketiga, menurut Kotler tahun 2008, saluran distribusi adalah sekelompok organisasi yang saling tergantung yang membantu membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Yang keempat, menurut Stanton tahun 1993, saluran distribusi atau channel of distribution kadang-kadang juga disebut saluran dagang atau trade channel. Sebuah produk adalah jalur yang dipakai untuk perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir atau memakai dari kalangan industri. Yang kelima, saluran distribusi adalah struktur unit organisasi antara perusahaan dan agen serta penyalur, penjual grosiran dan eceran di luar perusahaan melaluinya sebuah komoditas, produk atau jasa dipasarkan. Shimamura tahun 2000. Jenis-jenis saluran distribusi. Saluran distribusi mempunyai dua jenis saluran. Yang pertama, saluran distribusi langsung, yang contohnya seperti dari produsen langsung ke konsumen. Atau yang kedua, jenisnya adalah saluran distribusi tidak langsung, yang melalui perantara lain sebelum akhirnya sampai ke konsumen, seperti produsen, pengecer, lalu ke konsumen, dari produsen lalu ke pedagang, baru habis itu ke pengecer, baru ke konsumen, dan seterusnya. Yang ketiga adalah fungsi saluran distribusi. Fungsi saluran distribusi memuat yang pertama adalah informasi. Saluran distribusi bisa menghimpun seluruh informasi terkait konsumen serta kompetitor perusahaan. Yang kedua adalah negosiasi. Saluran distribusi berguna untuk mencoba membuat kesepakatan harga serta berbagai syarat lainnya agar bisa memungkinkan perpindahan hak milik barang. Yang ketiga, pembayaran. Untuk setiap pembeli yang ingin membayar tagihan pada pihak penjual, umumnya bisa dilakukan melalui bank ataupun dengan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, yaitu pemesanan. Saluran distribusi berfungsi sebagai pihak distributor yang akan memesan barang pada perusahaan melalui surat PO atau purchase order. Yang kelima adalah physical possession. Dengan perusahaan melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan barang dari mulai proses produksi dari bahan baku hingga barang jadi, maka barang tersebut akan sampai ke konsumen akhir dengan baik. Yang keenam, promosi. Promosi dalam hal ini berfungsi sebagai penyebaran atau pengembangan komunikasi secara persuasif dengan meyakinkan pihak konsumen terkait produk yang ditawarkan. Yang keenam adalah risk taking. Saluran distribusi berguna untuk menanggung berbagai resiko dalam melakukan pekerjaan dari saluran distribusi. Untuk itu harus dilakukan terlebih dulu riset pemasaran. Selanjutnya adalah konflik dalam saluran distribusi. Semua kegiatan bisnis dapat menimbulkan konflik, termasuk saluran distribusi. Menurut Bruce J. Walker dalam Sun Yoto tahun 2015 menjelaskan bahwa konflik saluran distribusi ada dua, yaitu yang pertama adalah konflik horizontal dan yang kedua adalah konflik vertikal. Yang pertama adalah konflik horizontal. Konflik horizontal menunjukkan konflik yang terjadi antara perantara pada tingkat distribusi yang sama. Penyebab konflik horizontal adalah kebiasaan pedagang perantara menganekaragamkan persediaan produk-produk mereka
dengan menambahkan jenis-jenis produk baru. Contohnya adalah supermarket sekarang yang mulai menjual alat-alat kecantikan, pakaian, makanan, obat-obatan, dan lainnya. Sehingga membuat pengecer lainnya menjadi terjepit sehingga timbullah konflik yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah konflik vertikal. Konflik vertikal dapat terjadi antara produsen dengan pedagang besar dan produsen dengan pengecer. Timbulnya ketegangan antara produsen dan pedagang besar disebabkan oleh beberapa aspek dalam hubungan bisnis, yaitu terletak pada titik pandang dari masing-masing pihak. Misalnya dari sudut pandang pedagang besar, mereka dirugikan oleh produsen karena hanya pada tahap awal saja mereka diberi kesempatan luas, tetapi setelah itu mereka disingkirkan. Dan dari sudut pandang produsen, produsen merasa pedagang besar tidak mampu mempromosikan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Yang pertama itu adalah faktor pasar. Di antara faktor pasar yang paling penting dalam mempengaruhi pilihan saluran distribusi adalah pertimbangan sasaran pelanggan, lokasi geografis, dan ukuran pasar. Yang kedua, faktor produk. Produk yang lebih kompleks, dibuat khusus dan mahal, cenderung mendapatkan manfaat dari saluran pemasaran yang lebih pendek dan langsung. Yang ketiga adalah faktor produsen. Beberapa faktor yang berkenan dengan produsen adalah penting untuk pemilihan suatu saluran pemasaran. Secara umum, para produsen dengan sumber daya keuangan, manajerial, dan pemasaran yang besar adalah dapat lebih baik untuk menggunakan saluran langsung lebih banyak. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi, ada juga faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Yang pertama itu adalah pertimbangan pasar. Karena saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, maka keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran. Beberapa faktor pasar yang harus diperhatikan adalah contohnya ini konsumen atau pasar industri, jumlah pembeli potensial, konsentrasi pasar secara geografis, pola pembelian, dan juga jumlah pesanan. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.